Assalamualaikum, hai teman-teman, lama gak ngumpul nih. Waalaikumsalam Hansa. Iya nih, lama nggak ngobrol-ngobrol bareng. Bener banget. Erin, baru balik dari Surabaya ya? Gimana di sana? Nah, itu dia. Aku mau cerita. Kemarin pas aku ke Surabaya, aku sempat lewat satu jalan yang bikin aku takjub. Wah, apaan tuh? Ada kuliner baru ya? Bukan, tapi ini lebih keren. Jadi, di satu lokasi itu ada tempat ibadah dari berbagai agama berdiri berjejer. Dan semuanya berdampingan dengan damai. Wow, serius? Kayak apa tuh? Ada masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng. Semuanya berdiri berderet di jalan yang sama. Yang bikin haru tuh, masyarakat di sana saling menghormati. Nggak ada yang merasa terganggu. Wah, keren. Itu contoh nyata toleransi ya? Pas banget sama yang akan kita bahas. Iya, tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia kan? Iya, yuk kita bahas sama-sama biar kita lebih mengerti dan selalu toleransi serta menghargai sesama. Quran Surat Yunus ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 mengajarkan menghormati perbedaan iman, menyadari bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 mengatakan, barang siapa memelihara nyawa manusia, seakan-akan memelihara seluruh umat manusia. Menegaskan pentingnya menjaga kehidupan. Juga diperkaya dengan hadis-hadis yang mendorong sikap toleransi, keadilan, dan peduli antar manusia. Pengertian toleransi dan memelihara kehidupan. Toleransi dan menjaga kehidupan adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Toleransi yang berarti sikap menghargai perbedaan menjadi landasan penting dalam menjaga kehidupan yang harmonis dan damai di tengah keberagaman. Sikap toleransi sangat penting untuk memelihara kehidupan manusia yang harmonis. Toleransi berarti menghargai perbedaan baik dalam agama, suku, budaya, maupun pendapat. Toleransi menurut Islam. Kata tasamuh, toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh ini berasal dari akar kata samaha, yang berarti berlapang dada, kemurahan hati, atau saling memaafkan. Dalam konteks Islam, tasamuh merujuk pada sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan, termasuk perbedaan agama dan budaya. Bukan mencampur-adukan ajaran agama, tetapi menghargai keyakinan dan praktik orang lain. Islam melarang tindakan ekstremisme, kekerasan, dan paksaan dalam beragama. Toleransi dan kerukunan adalah dua konsep yang saling berkaitan erat, terutama dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, pendapat, maupun keyakinan. Kerukunan di sisi lain adalah keadaan hidup berdampingan secara damai dan harmonis, di mana perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dan saling membantu. Sikap ini diterapkan di berbagai konteks, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Contoh sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Yang pertama, menolong korban bencana tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau ras. Contohnya, ikut menjadi relawan saat bencana alam dan membantu semua korban tanpa memandang latar belakang mereka. Yang kedua, menghormati orang yang sedang beribadah dan menjaga ketenangan lingkungan sekitar. Contoh, tidak menyalakan suara keras saat tetangga yang berbeda agama sedang beribadah. Yang ketiga, bekerja sama dalam kegiatan sosial lintas agama atau budaya. Contohnya, ikut serta dalam program donor darah atau kerja bakti bersama warga dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks yang bisa memicu konflik antar kelompok. Contohnya, menyaring informasi sebelum membagikannya dan menolak berita yang bisa merusak persatuan. Dan yang kelima atau yang terakhir, mendamaikan konflik antar teman yang berbeda suku atau agama secara adil dan bijak. Contohnya, menjadi penengah yang adil dan mendorong mereka untuk saling memahami dan memaafkan. Pokoknya, semoga kita semua bisa terus menumbuhkan sikap toleransi ya, mulai dari hal kecil di sekitar kita. Betul, karena dengan toleransi, kita bisa hidup damai meskipun berbeda. Makasih ya udah sharing hari ini, seru banget nih ngobrolnya. Sama-sama teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.